istighosah, lalu baca hizib nasr biar mustajab mohon ngumpul dan menyurat malik. Sekali lagi, kalau enggak saya pulang. Ayo ngumpul semua, banyak proses. Diinformasikan yang masih dalam masjid, mohon Bapak Ibu Bunda maka untuk merapat maju ke depan panggung. Saya informasikan usul undangan, usul jamiah dan seluruh tamu yang sudah hadir maka ada merapat untuk di depan panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para kiai di depan sendiri ada masing-masing, jangan dibawa ke sini semua. Kita istighosah dulu. Yang bawa air silahkan dibuka di depan masing-masing, bukan dibawa ke saya ya, karena rame-rame. Nanti setelah hizib nasr kami baca, para jamaah bismillah 3 kali. Paham? Paham? Oh, enggak paham lagi. Bismillah 3 kali, lalu ditiupkan ke air masing-masing. Paham ya? Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Sekali lagi yang masih kota kaget jauh-jauh, mari ngumpul mendekat semua biar lebih ijabah. Tirukan saya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala dinihim wa ala amwalihim alfa alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ala nafsi, Bismillahi ala ahli, Bismillahi ala awladi, Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi Rabbi. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi. Bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Bika Allahumma adra'u fi nuhurihim wa bika Allahumma astaghfirka iyyahum wa uqaddimu baina aydihim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وترفع بها درجاتنا وتلهمنا بها رشدنا وترزقنا بها بالعلوم اللدنية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الفاتحة. Masor sekitar 5 menit, mohon sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana 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 bi safwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati idhatati nasrika wa bi ghairatika min intihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Sari' ya Muntaqim ya Shadid al-Batshi ya Jabbar ya Qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababir wa la ya'dhumu alayhi halakul mutamarridah minal muluk wal akasirah an taj'ala kayda man kadana fi nahrih wa makraman makrabina 'aidan alayh wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabakatal hidah اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقيهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل نعمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم وسرهم مدد الإمهال وغل أيديهم وربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمان. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حامل 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 خذ الأمر وجاء نصر فعلينا لا ينصر. حامل عين سنقاف حمايتنا مما يخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله. إلهي نسألك العجل العجل. إلهي نسألك الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس. يا من سخر النيل لسيدنا عمر بن الخطاب سخر وحبب لنا قلوب الناس. يا من سخر الجبال وألان الحديد لداود عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس. يا من سخر الجن لسليمان عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس. يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا علما نافعا. يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه انصرنا وإخواننا في فلسطين. انصرنا والمسلمين. انصرنا وجمعيتنا نهضة العلماء على جميع الأعداء من الكافرين واليهوديين والمنافقين والظالمين والحاسدين والماكرين والخائنين والساحرين. يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب. يا من كشف ضر أيوب اكشف عنه وعنهم من أنواع البلاء والوباء والمرض والآفات والفتنة والمصيبة والخيانة والمكر والسحر والظلم ما لا يكشفه غيره. يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا. Monggo disebut sendiri-sendiri. واقضي حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجة الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة. يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا من ظلمات الجهل والبخل والعصيان. اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابة وبكرامة الشيخ عبد القادر أن تتقبل منا ما دعونا وأن تؤتينا ما سألنا. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين ببركة الفاتحة.
Monggo diinum. Para kiai, para masyayikh, baik dari MBC utamanipun Rois Surya, Ranting, muga sehat kiai panjang umur. Iku undangan Jawa apa Indonesia? Menawi Jawa berapa persen yang paham? Tapi paham. MUI baik dari cabang, kabupaten, untuk kecamatan sampai ranting ada itu. Semoga Indramayu semakin islami, semakin ijuruyu, semakin ahlu sunnah wal jamaah, dan insya Allah semakin barokah. Amin Allahumma amin. Keluarga besar pondok pesantren maupun ini Darul Mustaqim Desa Imbret semoga 2 atau 3 tahun lagi ketika saya sowan ke sini sudah lebih besar lagi. Amin Allahumma. Para jamaah ibu-ibu muslimat, derek-derek ansor, banser, fatayat, hadirin hadirat rahmatullah, eden matur mriki sedaya. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, dan ilmu benar-benar di atas yang lain. Pangkat dengan ilmu lebih dipentingkan ilmu. Kaya dengan ilmu lebih mulia ilmu. Halo. Ganteng dengan ilmu lebih utama ilmunya. Ya bangga. Sama salah Rasulullah. Nasab dengan ilmu lebih tinggi ilmu. Jangan dibalik-balik. Andai ada orang nasab yang besar tapi baca Fatihah nggak fasih, kalau ada anaknya tukang becak, kalau di Ploso Leboyo, kalau di Jiwaringin, alim baca Quran yang fasih, siapa yang jadi imam? Yang jadi imam siapa? Yang alim meskipun hanya anak tukang becak. Bukan mengedepankan nasab Islam, tapi mengedepankan ilmu. Paham begini? Apa masalah Rasulullah? Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Zaman Nabi yang kaya banyak, yang punya jabatan banyak. Abu Thalib punya jabatan. Mereka orang top-top, tapi dari sekian banyak itu yang dipilih Allah untuk diamanati wahyu itu Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang Quraisy, Muhammad yang paling fatonah, Muhammad yang paling cerdas, berpotensi menjadi ilmuwan besar, bahkan di atas para ilmuwan. Islam mengedepankan ilmu, meskipun Muhammad ketika itu nggak punya derajat di masyarakat. Derajat apa? Melarat yatim lagi. Yatim piatu, burung gembala kambing lagi. Udah nggak dihormati. Tapi Allah tetap milih Muhammad karena dari sekian banyak sahabat ganteng-ganteng kaya-kaya yang dipilih Nabi jadi menantu Sayyidina Ali. Abu Bakar kurang kaya apa? Abdurrahman bin Auf kaya raya, ya apa enggak? Tapi yang diambil menantu siapa? Ya Pak, karena super cerdas. Sampai Nabi mengatakan, kalau saya gudangnya ilmu, arilah pintunya. Ana madinatul ilmi wa aliyun bapak. Saya gudangnya ilmu, pintunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Bakal Ali melawan. Halo. Kalau Islam tetap ingin selamat, pondok tetap ingin lestari, tetap barokah, dahulukan dahulukan ilmu. Maaf, Mbah punya Domroh, putra Mbah Soleh Banjar Melati Kediri, itu putri nek dari Kiai besar. Dari sekian banyak santri,
yang dipilih diambil menantu Mbah Manap atau Mbah Karim kelak menjadi pendiri dia dari Jawa Tengah, kalau nggak salah Magelang, mondok di Madura pun nggak punya sangu, saking mondok di Madura ya nggak pakai sangu dari orang tua, saking apanya? Saking melarat, karena buruh-buruh memanen sawah, itu pun kadang upahnya itu dirampas oleh sekolah supaya lebih tirakat. Kamu mondok tujuannya makan apa? Tujuannya belajar apa makan? Belajar ambil. Kenapa Mbah Karim, Mbah Manap yang nggak terlalu kaya dipilih oleh Mbah Soleh Banjar Melati jadi menantunya? Karena itu pondok manapun asal mengambil menantu rumusnya siapa yang paling ahli itu yang diambil, maka pondok itu dijamin lestari sampai kapan. Tapi kalau sudah punya penyakit kubut dunia, punya penyakit gila harta, ada santri pinter luar biasa, hafid Quran, menguasai qiraah sab'ah, kitab kuning lancar, Wahab bisa baca, Hizib sekian banyak hafal, tapi melarat, girang lagi. Gak diambil menantu, padahal putrinya itu loh malu, neneknya itu loh malu. Tapi orang tuanya malu punya menantu miskin. Kan lihat, kelak dia wafat, pondoknya mati. Karena menantunya yang kaya itu nggak bisa ngaji. Ya bangga. Kalau ingin Islam lestari, NU tetap berjaya, MUI tetap berjaya, tetap dipercaya umat. Dahulukan ilmu. Kalau sudah main-main dengan ini, main-main dengan jabatan, maaf sekali maaf, jangan salahkan umat kalau pelan-pelan umat meninggalkan NU. Sebab menurut umat mungkin ketua NU kalah pinter dalil dibanding ketua Muhammadiyah. Aduh, bahaya apa enggak kayak begitu? Bahaya apa enggak? Bahaya. Mohon semua yang hadir, karena yang hadir NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para orang yang berilmu, bukan kebangkitan pejabat, bukan kebangkitan politik, bukan kebangkitan duit boleh tapi duit mendukung ilmu, jabatan boleh tapi jabatan mendukung ilmu. Jangan ilmu diperalat untuk mendapatkan jabatan, nggak boleh. Selagi NU tetap mengutamakan ilmu, MUI tetap mengutamakan ilmu, dan semua mengenal rujukan ilmu harus ke NU atau ke MUI. Asal situasinya tetap seperti itu. Orang paling alim ada di NU, orang paling alim ada di MUI. Tentu masyarakat lebih percaya nanya, merujuk, cari solusi kepada NU atau kepada MUI. Paham nih? Apa nih? Utamakan. Dan kalau apa-apa hakimnya ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina. Mau ngaji mau, dan itu nggak penting. Ngaji mah. Allahumma shalli ala sayyidina. Ngaji mau, ngaji aja. Ya. Kalau sampai begini kan nggak paham dan nggak sampai. Nanti pulang terkenal tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah. Kita contoh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab itu hafid Quran dan benar-benar mungkin kualitas fasahahnya mirip yang dicontohkan Jibril. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil fal yaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang pengen baca Quran persis, siapa yang pengen baca Quran persis seperti ketika Quran itu diturunkan, ngajilah kamu sorogan kepada Ubay bin Ka'ab.
Ubay diangkat menjadi guru Qur'annya para sahabat. Dan kenapa qori Indonesia setiap tahun menang MTQ tingkat internasional? Indonesia itu sanad qiraatnya ikut Imam Hafiz. Imam Hafiz itu bersanad sampai Ubay bin Ka'ab tadi, yang bacaannya mirip bacaannya Kanjeng Nabi. Nah, Ubay diangkat menjadi imam qiraatnya para sahabat. Saat Umar jadi khalifah, menurut hadis Bukhari, Ubay juga yang dipercaya jadi imam tarawih yang 20 rakaat. Itu Ubay. Bahkan Ubay itu kaya juga tidak, pejabat juga tidak, tokoh besar juga bukan, maaf, nasab Nabi juga bukan. Ya orang lain nggak bernasab kepada Rasul. Kenapa diangkat? Itulah Rasulullah mengutamakan ilmu. Insya Allah ada rame-rame polemik apapun, asal hakimnya ilmu selesai. Kalau hakimnya nafsu ya gak mari-mari. Hakimnya nafsu emosi nggak selesai, kok nggak ada yang mau ngalah. Dan Quran berpesan jangan ikuti hawa nafsu, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti hawa nafsu, ikutilah ilmu. Kalau yang lain benar, meskipun bukan kelompokmu, akui kebenaran. Kalau kita salah, teman kita salah, meskipun teman akrab kita wong salah, ya akui itu salah. Asal hakimnya ilmu selesai. Kalau hakimnya nafsu ya nggak mari-mari, nggak berkesudahan. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Kunci dapat surga wa nahan nafsa, menghindari ojo nuruti nafsu. Ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin, ketika ada orang bertanya kepada Aisyah, bagaimana sih cara ngusap sepatu bagi musafir yang pakai huf, pakai sepatu? Aturannya bagi musafir berapa hari harus dicoplok lagi. Kalau mungkin nggak musafir berapa hari harus dicoplok lagi dan basuh biasa. Nanya pada Aisyah. Tapi Aisyah tahu yang pernah diajak pergi berhari-hari. Dan ada kasus contoh dari Nabi ngusap sepatu tok, itu Sayyidina Aisyah bilang pada nanya pada hari itu. Dulu itu yang pengalaman pergi bersama Kanjeng Nabi, mewarisi ilmu caranya, aturannya membasuh sepatu bagi orang wudhu yang sepatunya sulit dilepas. Aisyah dan Sayyidina Ali sayang. Sampai dulu terjadi perang Jamal. Lalu perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, perang Jamal antara kelompok Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Musuhan. Entah persaingan merebut apa, tapi dua itu musuhan. Cuma untuk ilmu, sahabat tetap clear. Sing ngerti Ali mas takono ning. Bukan kok ojo takon Ali musuh, enggak begitu. Itu loh Islam. Lalu tetap kembalikan kepada ahlinya. Tanya kepada yang paling ahli. Hakimnya ilmu selesai. Nah kita itu kadang satu kiai di PKB, satu kiai di P3 udah nggak saling menyapa. Satu kiai di Golkar, satu kiai di PDIP sudah nggak saling menyapa. Satu kiai nggak udik-udik nasabnya habaib, satu kiai udik-udik nggak saling menyapa. Ayolah kembali kepada ilmu. Jangan pada ta'assub. Ta'assub itu bagian dari nafsu. Nuruti kemarahan saja. Tidak bangga ini. Tidak bangga ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi bahwa Nabi mengutamakan ilmu.
Nabi menugaskan Zaid bin Thabit yang ahli khat untuk menulis Quran. Dan setelah Nabi wafat, yang dipercaya Abu Bakar membendel nulis Quran utuh, itu juga lagi-lagi Zaid bin Thabit. Dan ada timnya, nggak sendirian. Lalu zaman Sayyidina Utsman, ketika ingin memperbanyak Quran jadi 6 mushaf, dikirim ke beberapa kota, ke Mesir 1, ke Baghdad 1, ke Syam 1, ke Mekah 1, Kufah 1, satunya tetap di Madinah. Siapa tim penulisnya? Tetap lagi-lagi Zaid bin Thabit. Padahal Zaid bin Thabit pejabat bukan, ketua partai politik juga bukan, tokoh besar juga bukan, kaya raya juga bukan, nasab Rasul juga bukan. Clear Nabi menunjuk karena keahlian, karena keilmuan. Selagi sesuatu diserahkan pada ahlinya, selesai. Kalau sesuatu kau serahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu gantung. Itu hadis Bukhari. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan kau serahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu dan remeh. Apa remeh? Tunggu aja gantungan. Basyim As'ari dalam kitab Arba'in Hadis kata Allah ke Mabadi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, Basyim mengumpulkan 40 hadis yang itu terkait dengan visi misi ajaran NU. Satu dari sekian hadis yang dikutip Basyim, la taqu alat hadati, la taqu alat din idza waliyahu ahli, waqu alat din idza waliyahu ghairu ahli. Kaulan, la taqu alat din idza waliyahu ahli, la taqu alat din idza waliyahu ahli, waqu alat din idza waliyahu ghairu ahli. Apa kata Nabi? Kamu nggak usah tangisi masa depan agama. Pondok ini ke depan akan baik-baik saja. MUI Indramayu akan baik-baik saja. NU Indramayu akan baik-baik saja. Asal diurus oleh orang yang memang ahli. Udah nggak usah khawatir, matilah kau dengan tenang. Nggak usah takut masa depan pondok pesantren apa. Pokok diurus yang ahli. Sebelum mati sudah mengkader busnya pinter ngaji. Sebelum mati sudah mengkader busnya sregep jamaah, sregep wiridan. Begitu abangnya situ, anak ini meneruskan apa yang jadi keistiqomahan agama jalan. Kau nggak usah menangisi resah masa depan agama, asal diurus oleh ahli. Sebaliknya, tangisilah agama. Kamu harus resah tentang masa depan anak agama. Khawatir nggak baik-baik saja. Kalau diurus oleh orang yang bukan, apa masalah sih? NU Pororawuh, semoga ke depan yang terpilih dari Rois Am, orang yang paling alim se-Indonesia, orang yang paling wibawa hebat se-Indonesia, orang yang paling takwa Allah se-Indonesia, yang jadi ketum orang yang paling pintar se-Indonesia. Kalau itu yang terpilih dan nggak pakai begini-begini, saya yakin NU tetap jadi rujukan umat ketika umat ini bertanya, halo, dulu Bung Karno kapan melawan nikah, kapan melawan pasukan penjajah Inggris dan Belanda ketika akan menyerang Surabaya? Nanyanya pada siapa? Mbah Hashim. NU benar-benar jadi sokok guru, nyangga semua. Siapa-siapa untuk urusan negara agama kembalinya kepada Mbah Hashim. Top. Mungkin dengan itu NU dengan nggak main-main, mungkin nggak dapat duit. Nggak main-main, mungkin NU nggak dapat tambang, nggak masalah juga. Tapi NU
wibawa. Dengan semuanya merujuk kepada NU, itu artinya NU mengendalikan akidah umat supaya tetap berahlu sunnah wal jamaah. Paham benar? Kalau sampai umat lari kepada yang lain itu bisa Syiah, bisa liberal, bisa Wahabi, macam-macam. Nah, ayo kembali, apa rumusnya? Utamakan, ya apa enggak? Ya apa enggak? Saya sampean jadi ketua NU PCB. Delalok ada kader NU, mantan ketua NU Mesir, ambil di Al Azhar, selesai profesor doktor, hafid Quran, kuasai berbagai kitab, hubungan internasional, dia mengendalikan PCI di berbagai negara, pengalaman organisasi oke, keilmuan profesor doktor, pulang ke Indramayu. Kalau saya ketua PC-nya, pas ada pilihan, masuk demi kemajuan NU. Oh kok malah yang pinter-pinter di kuatirnya ini dia. Nah kalau caranya begitu pakai nafsu, kapan NU unggul? Kuatir kita itu NU menyingkirkan kader yang pinter-pinter, Muhammadiyah merekrut kader yang pinter-pinter, lama-lama bisa jadi SDM di Muhammadiyah lebih alim daripada SDM yang di NU. Gak bahaya kan? Gak bahaya. Berani apa enggak itu? Pegang ilmu. Halo, pegangi ilmu. Berani apa enggak itu? Berani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sampailah ke imam-imam madhab di Baghdad, yang paling alim gak ada tandingannya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi paling alim, ya dia yang jadi panutan dalam madhab di Baghdad. Orang manutnya kepada Imam Hanafi, nanyanya ke Imam Hanafi, apa dia kaya raya? Wah. Apa dia pejabat? Bukan. Apa dia tokoh besar? Bukan. Apa dia keturunan Nabi? Bukan. Halo. Kalau kamu keturunan Nabi, bersyukur. Bukan untuk, maaf, bukan untuk dipakai ngangkangi di atas ilmu. Kalau kamu keturunan Syarif Hidayatullah, bersyukur. Tapi jangan lantas membangga-banggakan nasab. Lalu orang alim kau buang, alasannya kami keturunan Syarif. Jangan begitu. Deal apa enggak? Setuju ya? Di Madinah yang paling alim Imam Malik bin Anas, kalau saya ngumpulin yang paling alim Imam Malik bin Anas. Akhirnya yang dipercaya umat juga Imam Malik. Apa-apa nanyanya ke Imam Malik. Jadilah madhab Malik. Lalu di Mesir sekaligus dosen Al Azhar, yang paling alim kalau saya ngumpuli Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pun jadi rujukan umat di Mesir, dan sekarang seluruh dunia juga. Padahal madhab 4 termasuk Hambali kaya raya, bukan. Anaknya raja juga bukan, anaknya bangsawan juga bukan, keturunan Nabi juga bukan. Apa modalnya? Modalnya apa? Ilmu tentu plus akhlak. Ilmunya top, hatinya juga top, luar biasa. Perkara ilmu, akhlak plus nasab, alhamdulillah. Halo. Ilmu, akhlak plus kaya raya, alhamdulillah. Ya apa enggak? Ilmu, nasab, akhlak plus anak presiden lagi. Lah tapi ya siapa? Mohon jangan sampai kerdilkan ilmu dan ulama. Allahumma shalli ala sayyidina.
Dan contoh-contoh di hadis atau di mana bahwa Islam menghormati ini yang di depan ini mesti terus Kiai cerita malaikat Jibril pura-pura sowan kepada Nabi nanya Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Jibril pura-pura jadi muridnya, ya kan? Nabi jadi gurunya. Bagaimana Jibril jadi murid menghormati ilmu, menghormati guru? Digambarkan di Sahih Bukhari itu asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dua lututnya itu ditempelkan dekat dengan lutut Nabi berjongkok, kedua telapak tangannya dia taruh di atas paha. Itu hadis Bukhari. Kalau santri begitu kepada kiai, santri Lirboyo tamu pada Mbah War Mansur begitu. Emang begitu cara Islam menghormati ilmu. Hadisnya Sahih Bukhari. Jibril lagi yang melakukan. Harus. Saya yang keran 7 nggak tahu itu. Ya. Pokoknya ilmu selesai. Sekarang rame-rame ngeritik anak pondok sungkem pada dia. Dan pihak Salafi menampilkan nggak mau dicium tangannya. Dulu top zuhud nggak mau dicium tangannya, top tawadhu. Monggo saja ente nggak mau dicium. Tapi jangan membuat opini, membuat framing. Cium tangan pada orang tua, cium tangan kepada mertua, cium tangan kepada guru, kau anggap aku. Ente nggak mau terserah, memang tidak wajib. Tapi kalau ada kiai mau untuk didik adab dan kiai juga belum sungkem, memang itu yang dicontohkan sahabat kepada Rasulullah SAW. Hadis Bukhari 4377. Usai berjamaah Nabi imam, sahabat jadi makmum bubar jamaah ini. Faqamu wa ja'alu ya'khuduna biyadi yamsahuna biha wujuhahum. Bubar masing-masing berdiri, lalu mereka langsung menghampiri Nabi, raih tangannya kanjeng Nabi. Tangan Nabi itu mereka usapkan ke wajah mereka, yang sahuna biha wujuhan. Apa itu? Ini apa namanya? Kalau Jawa Timur sungkem bu. Tapi mau aja Salafi nggak mau disungkem. Tapi jangan bid'ahkan kalau pondok pesantren NU sungkem kepada kiainya, anak sungkem kepada orang tuanya, menantu sungkem kepada mertua. Emang sahabat dulu juga ambil tangannya Nabi, lalu tangan Nabi itu mereka usapkan ke wajah mereka. Jangan pakai emosi, ayo pakai ilmu. Ilmu itu ada dua dalam Islam, ada ilmu riwayat, ada ilmu dirayah. Ilmu riwayat sanadnya harus sahih. Kau dalil pakai hadis 10 pun kalau nggak sahih, no way. Pokok no way. No reckon. Ya. Ghairu mu'tabar. Tapi satu hadis sahih terima. Imam Syafi'i buat kaidah idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Asal hadis itu sahih, itulah yang jadi pegangan madhabmu. Ulangi. Asal hadis itu sahih, itulah yang jadi pegangan madhabmu. Ilmu riwayat merujuk kepada riwayatnya sahih apa enggak, sanadnya sahih apa enggak. Sahih itu gimana?
perawinya semuanya dobit adil. Semua perawi mulai Imam Bukhari sambung-sambung sampai Nabi, semuanya orang yang kuat hafalannya, ora lalian, bukan pelupa. Kalau diterangkan nggak suka tolah-toleh begini, fokus. Semua materi dari awal terserap 100%. Itu nanti kalau meriwayatkan sahih. Kalau sini ngomong ente ngobrol, ini nggak sahih lah. Bubar pun ditanya juga nggak bisa cerita 100. Iso-iso salah paham jadi fitnah juga. Aduh, lama salah sih dari. Sahih itu perawinya dobit semua. Kalau perawi pelupa tidak sahih. Dan perawinya nggak mau maksiat. Kok perawi ketahuan selingkuh, selesai sudah, hadis corek. Perawi ketahuan nyolong, maling, korupsi, corek. Perawi ketahuan bohong, termasuk memalsukan nasab, memalsukan makam, bohong, corek semua. Jadi bukan golongan, ayo kebenaran, ayo umat jangan dipecah-pecah, ayo bersatu pada poros yang namanya jangan pokoknya begini, mau benar atau salah, pokoknya kelompok ini, jangan begitu. Kelompok itu nggak menjamin diterima Allah. Yang menjamin diterima itu kalau kau beramal berdasar ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hadis sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang beramal tanpa berdasar ilmu, ya ditolak, nggak diterima. Sahih Muslim, siapa yang beramal nggak sesuai dengan perintah Nabi, nggak ngaji, sholatnya nggak sama dengan sholatnya Kanjeng Nabi, ya fahuwa raddun, maka orang itu ditolak. Ayo bersatu, porosnya apa? Halo, ayo bersatu, porosnya apa? Yang senang pribumi harus pakai ilmu, yang senang orang Yaman harus pakai ilmu. Nggak boleh otot-ototan tanpa ilmu. Nanti kalau perang saudara bacok-bacokan, yang mati sampai orang Arab pulang selesai. Paham ya? Apa jadi? Perawi hadis cacat moral, khianat sekali, hadisnya corek, maudhu namanya, hadis palsu. Baca sama di Manhajul Latif, tulisannya Syekh Maliki. Cerita Imam Bukhari itu dapat hadis dari mana ini? Perawinya fulan. Ya survei ke rumah fulan itu, ya apa ibadahnya, oke apa enggak, akhlaknya ya apa, kelakuannya ya apa. Ternyata ketahuan nipu kuda. Imam Bukhari tahu si perawi ini pegang rumput, udah dipanggil diiming-iming rumput. Datanglah kuda, namanya diiming-iming rumput. Setelah kuda datang, rumput nggak diberikan, dibuang, pegang aja talinya. Oh, berarti dia mbujui kuda. Apa mbujui? Menipu juga kan? Itu hadisnya langsung coret, diberi status hadis maudhu, hadis palsu. Orang sekarang karena fanatik sudah ketahuan berkali-kali salah, ketahuan berkali-kali i'rabnya salah, berkali-kali nahwu sorobnya salah, berkali-kali baca Quran hadis salah. Man lam ya'rifin nahwa lalu sabubi kalami, wong gak entos nahwu maka dawuhnya nggak bisa dipercaya. Tapi masih juga kau percaya
Itu loh namanya membabi buta karena ta'assub. Enggak mau. Baru berkali-kali ketahuan memalsukan makam, masih tahu percaya juga. Ini rumus dari mana? Kalau rumus Quran nggak boleh berkumpul dengan orang bohong. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, berkumpullah kamu bareng-bareng orang yang jujur. Jangan berkumpul dengan orang yang pernah berbohong. Halo, anak-anakku, kalau suami sama pernah ketahuan khianat berbohong, ini ada yang coba kau telusuri, ternyata suami punya laki. Tapi bilangnya enggak. Masihkah kau percaya? Tonjok aja. Dalam kamus bercinta, dalam kamus kesetiaan, sekali menipu selesai. Apa enggak? Apalagi dalam agama, hadis sahih, semua perawinya harus yang top hafalannya, dobit, akurat, valid, plus nggak punya cacat moral, nggak punya cacat syariat, baru hadisnya sahih dan bersambung-sambung, nggak pernah putus riwayatnya sampai Rasul. Tak kayak begitu itu namanya ilmu riwayat. Benarkah Marzuki keturunan Sultan Hasanuddin? Nggak tahu. Tapi kalau kakek ke-6 dari Kesultanan Banten, dia. Kami Blitar, bapak kami Ki Mustamar, ibunya Khadijah, bapaknya Kiai Abdul Ghani, Bahyut saya, bapaknya lagi Kiai Abu Hasan, besanya dengan Mbah Samsuddin Batu Ampar, Abu Samsuddin. Bapaknya lagi namanya Imam Syafi'i, makamnya di Masjid Alun-Alun Kota Blitar. Dulu itu qadhi, hakim agama dari Kesultanan Banten. Dan dari beliau ke atas siapa kami nggak tahu. Lalu, kalau kami ngaku-ngaku keturunan Sultan Hasanuddin nggak berani, karena kami nggak tahu nasabnya bersambung apa tidak. Sanad hadis harus bersambung supaya sahih. Yang ngaku sambungan nasab juga harus bersambung supaya nasab itu sahih. Kalau nasab itu nggak pernah bersambung, ya jangan diyakini itu nasab yang sah. Ada orang ngaku, kami keturunan Sunan Ampel ke-6. Enggak mungkin sambung. Jarak Sunan Ampel dengan hari ini sekitar 600 tahun. Kalau 600 tahun ngakunya keturunan ke-6, berarti jarak per keturunan 100 tahun. Mikir-mikir, coba nanti. Dari Sunan Ampel ngaku keturunan ke-6, sudah 600 tahun ngaku keturunan ke-6. Berarti per keturunan jaraknya 100 tahun. Masuk akalkah? Lalu, realistiskah jarak antar nasab 100 tahun? Berarti ibu ini umur 100 tahun baru melahirkan anak. Ketika orang lain nggak percaya, itu karena nasabmu juga sulit dipercaya. Jangan dimusuhi. Berikan data nasab yang lebih akurat lagi dan bersambung supaya orang lain bisa percaya. Jangan malah disikapi dengan marah-marah. Islam itu hakimnya ilmu. Allahumma shalli alaihi wasallam.
Nanya bapak ini kan MUI, alim, terus bilang Marzuki ini haram. Kenapa? Katanya Ki Fulan, Syekh Fulan ini mengandung cyanida. Misalnya, dia mengharamkan, tapi berdasar katanya. Dia sendiri nggak ahli kimia, dia sendiri nggak ahli laboratorium. Lalu datang guru SMP, bukan kiai, hanya guru SMP, tapi guru kimia. Sebelum menyatakan ini haram apa tidak benar, tak bawa ke lab, diberi cairan kimia untuk memisahkan semua unsurnya. Kalau ada unsur H2O plus ada yang lain, berarti memang ada unsur non air. Kalau setelah dicek di laboratorium 100% unsurnya H2O, berarti 100% air, nggak ada campuran lain. Nah, orang yang nggak kiai, hanya guru SMP tapi ahli kimia, sudah ngecek di laboratorium mengatakan tidak haram berdasar bukti lab. Bahaya besar mengatakan haram berdasar katanya kiai lain. Mana yang dipercaya? Serahkan kepada ahli. Hakimnya ilmu. Hakimnya bukan siapa yang terkenal, siapa yang nggak terkenal. Jangan begitu. Bisa jadi orang nggak terkenal itu lebih shocking. Yang terkenal belum tentu. Sekarang sukanya bikin framing, perang opini, kami bersama orang banyak. Kamu kira kalau bersama orang banyak jadi jamin benar? Al-haqqu haqqun. Halo. Al-haqqu haqqun, benar itu tetap benar. Walau qalla fa'ilu, meskipun sing lakoni pendukungnya sedikit, wal batil batil, wa in kathura fa'ilu wa mu'ayyidu. Batil ya tetap batil meskipun pendukungnya banyak, enggak jaminan. Seorang Imam Syafi'i, seorang berfatwa dengan kealimannya, hujahnya yang luar biasa, dibanding 1000 orang awam berfatwa semua. Jaminan benarnya lebih terjamin siapa? Lebih terjamin Imam Syafi'i, meskipun satu orang. Benar itu bukan banyak atau sedikit. Benar itu soal quality, bukan soal quantity. Ini apa enggak ini? Ini ya. Ayo kembali kepada semangat ayo bersatu. Umat Islam nggak boleh berpecah belah. Orang Indramayu nggak boleh berpecah belah. Kalau ada isu-isu, duduk bersama, selesaikan secara fair. Lalu selesaikan dan serahkan kepada terakhir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dalam Islam ada ilmu riwayat, harus sahih dan juga taksimu begitu. Yang kedua ilmu dirayah, analisanya, pemahamannya, istinbatnya harus benar. Sehebat apapun riwayatnya, sahih kayak apapun, kalau memaknainya salah, mengikrotnya salah, mencari titik temu ketika mukhtalaf juga salah, yang nggak bisa menemukan kebenaran. Contohnya apa enggak? Contoh, kunut subuh itu sunnah apa beda? Dalilnya simpang siur, butuh kecerdasan untuk menganalisa. Di Bukhari ada 2 riwayat. Yang nomor 1001, hal qanata Rasulullah fi sholati subhi, apakah Rasulullah membaca kunut dalam sholat subuh? Anas bin Malik menjawab, na'am ba'da ruku yasiron. Iya, kanjeng Nabi baca kunut setelah bangun dari ruku. Tapi di hadis Bukhari yang lain, qanata sahrun wa da'a ala ri'lin wa dakwan wa usayyah
summa tarakahu. Nabi kunut hanya 1 bulan, melaknati 3 suku Ri'lim Dakwan Usayyah. Yang 3 suku itu berkhianat, membunuh guru-guru ngaji, membunuh para dai. Lalu setelah kunut Nabi 1 bulan, lalu Nabi meninggalkannya. Hei kau orang NU, Nabi kunut 1 bulan, ngapain kau kunut seterusnya? Bermasalah apa enggak? Bermasalah. Di Bulughul Maram, riwayat Imam Ahmad, ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajr. Yahya, papa zaman pas jadi sahabat kan sering makmum kepada Nabi, kadang Abu Bakar, Umar, apa mereka semua baca kunut subuh? Versi kitab Bulughul Maram, jawab baik bapaknya, ai bunayya muhdath. Ai itu nida, wahai anakku, muhdath. Kunut itu aslinya enggak ada, lalu diada-adakan, berarti bid'ah. Terus bagaimana melihat hadisnya? Pakai ilmu, namanya ilmu diro. Pinternya orang melakukan analisa, mencari titik temu, baik pakai pisau, ilmu nahwu, sorot, balaghah, mantek, dan yang lain-lain. Sekarang zaman tak ajak apa ini? Nguncei apa? Mengupas, biar nggak bingung. Nabi kunut 1 bulan, kenapa ente kunut selamanya? Karena riwayat satunya Ibnu Majah, juga Tirmidzi, wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya. Sedangkan dalam sholat subuh Nabi terus kunut sampai meninggal. Nah, katanya sebulan terus ditinggalkan. Hadis itu ada 2 isim, ada 2 lafaz. Nabi kunut dan mendoakan laknat 3 suku. Karena 2 kunut dan mendoakan laknat, harusnya domirnya 2, tarokahuma. Tapi hadis di Bukhari domirnya mufrad, tarokahu. Berarti dari kunut dan mendoakan laknat tadi, yang ditinggalkan bukan dua-duanya. Yang ditinggalkan apa? Salah satu. Kalau salah satu yang ditinggalkan menurut kamu kunutnya, maka ngelaknatinya terus sampai sekarang. Kalau menurut NU yang ditinggalkan ngelaknatinya, maka kunutnya terus. Menurut NU, ngelaknati itu terkait dengan kebiadaban mereka membunuh guru-guru ngaji. Direaksi oleh Nabi dengan melaknat mereka 1 bulan. Setelah suasana mereda, tenang, damai, kembali kondusif, nggak perlu lagi meneruskan laknat. Laknatnya ditinggalkan, kunutnya terus itu. Nah, sayang beberapa orang itu nggak bisa membedakan domir mufrad atau domir tasniyah, sebab mereka baca terjemah. Lah terjemahnya tarokahu dan tarokahuma sama aja. Tarokahu diterjemah meninggalkannya, tarokahuma diterjemah meninggal. Kacau. Paham ya? Ini bagian dari ilmu diro. Bagaimana katanya di Bulughul Maram, hai anakku, kunut itu bid'ah. Itu dirot dengan riwayat yang sama di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juz 3 halaman 382. Kalau cetakan Darul Fikri Libanon halaman 395. Kalau cetakan Indonesia tulisannya agak kecil sedikit, halaman 382. Di kitab Majmu' jawab bapaknya bukan ai bunayya muhdath, tapi jawab bapaknya ai itu hamzahnya di bawah i. Muhdath itu mim, di Majmu' pakai fa. Jadi bacanya i bunayya fahaddits. Yahya sampean kan pernah makmum pada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa mereka semua baca kunut ya?
Jawabannya iya nak, itu maknanya naam. Iya nak, fahadith, maka ceritakan pada orang lain. Ini dua riwayat ini saling bertentangan antara versi Bulughul Maram dan versi kitab Majmu'. Kalau dua riwayat tingkat sahihnya sama, saling bertentangan, maka dua-duanya gugur. Ana cara Padha Sawa padha jayanya monggo padha. Kalau dua-duanya sama-sama kuat padha jayanya, ya monggo padha mati semua. Ya enggak? Kami yang dulu pas jadi pemuda, bapak manggil, nak sampean tak oleh nipu aku. Ibunya memanggil, ojo sampean tak oleh nipu aku. Nuruti bapak, ibu marah. Nuruti ibu, bapak marah. Gimana? Enggak semua sudah. Gugur semua, jangan malah iya semua. Kalau iya semua, dua-duanya memarahi sampean. Idza ta'aradat dalilani biduni imkani tarjih tasaqata. Jika dua dalil sama-sama kuat, nggak mungkin bisa dicari titik temu, ditarjih nggak bisa, ya dua-duanya gugur. Ketika dua-duanya gugur, yang berlaku hadis Bukhari. Apa Nabi kunut subuh? Ya, setelah bangun dari ruku. Dengan ilmu begini harusnya selesai polemik tentang kunut. Maka di fikih Muhammadiyah pun jilid 3 halaman 23 resmi menyatakan kunut subuh itu sunnah. Di kitab Tarjih Muhammadiyah halaman 82 juga resmi menyatakan kunut subuh itu sunnah. Kalimat teksnya seperti ini. Wa fi raq'atis tsaniyah min sholati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu indal iktidal fad'u bihadza du'a Allahumma hdini fi man hadait. Ini Tarjih Muhammadiyah. Rakaat kedua sholat subuh ketika ente iktidal, setelah selesai baca Rabbana lakal hamd, maka berdoalah Allahumma hdini fi man hadait. Ilmu harus padu. Riwayatnya oke, kirahnya oke, riwayatnya oke. Riwayatnya sahih dan kirahnya, analisanya akurat. Bahasa oke, nahu soro oke, balago oke, mantek juga oke, usul fiqh oke, asbabul nuzul, asbabul wurud juga oke. Itu loh menghasilkan ilmu. Ayo kita kembali ke model seperti itu lagi. NU begitu, Muhammadiyah begitu, pondok begitu, MUI begitu, insya Allah nggak rame-rame. Kalau ilmu ditinggalkan, sekedar kita bahas istimal itu apa, sekedar bahas masdar nau itu apa, sekedar bahas masdar hayah itu apa, itu saja nggak ngerti. Wassalam. Orang kayak begitu terus jadi rois ranting misalnya, ya wassalam. Ngerti nggih? Monggo, selamat, pondok harus berkembang, dan saya selamat kepada warga Indonesia, kepada kemenang. Matur suwun Pak Prabowo, matur suwun Pak Prabowo, matur suwun Pak Prabowo. Diresmikan Dirjen Pesantren. Dan kita kaum pesantren ojo ngisi-ngisi. Terlanjur negara mengeluarkan dana untuk pesantren, timbal baliknya outputnya harus lebih unggul daripada lembaga yang biar negara nggak rugi bandarin dewe ini. Tuh kadang negara mengeluarkan dana miliaran, dibaik panggah bahlul ya, tetap bahlul gimana? Kami Bu mengelola SMA kecil Bu, kami terima paling sekitar 30, tapi alhamdulillah dari 30, kalau soal ngajinya urusan kami, ada yang hafal Quran, ada yang sampai tamat dinia, ngerti alfiyah, alhamdulillah. Kualitas umumnya
Dari SMA kami sekitar 30, hampir 100% yang lanjut itu keterima di universitas negeri. Banyak yang pakai golden ticket tanpa tes. Kalau ke UIN Malang banyak anak kami tanpa tes. Ke UNESA Surabaya banyak anak kami tanpa tes. Ketika kuliah IP-nya 4,00. Anak saya pertama S2 IP-nya sempurna 4,00. Adiknya sekarang jadi dosen di kedokteran. Di kedokteran ini sulit, Bu. IP-nya anak saya S2 3,9. Sulit di kedokteran. Adiknya lagi juga S2 kedokteran dan hafal banyak fisik. Bisa baca kitab, alhamdulillah. Juga umroh di kedokteran S2. Adiknya lagi hafid Quran, sekarang di Turki. Halo. IP-nya juga 4,00. Adiknya lagi mau S2 di Taiwan tanpa tes. Dia beasiswa. IP-nya juga cuma 4,00. Adiknya lagi di kedokteran UNER. Nah, ayo ketika pemerintah negara mempercayakan kita kaum pesantren mengamankan dananya, ini Pak pesantren kelola dana ini yo siap, gitu loh. Halo. Kalau itu penambahan gizi, kiainya nggak usah ambil tadi. Maksimalkan untuk gizi santri, siapa enggak? Kiai nggak usah ambil, itu sudah banyak tamu memberi 50.000. Ya enggak? Dan nggak usah ambil dari itu. Maksimalkan itu full untuk gizi. Nah, ketahuan tenang tujuh. Tolong salah saudara. Di kami uang makannya, Bu, di kota makan 4 hari, nasi ambil sendiri, itu 400.000 per satu porsi 4.500 harganya. Itu loh, Bu, kadang ayam, kadang mujair, kadang lele, kadang daging sapi. Terus nggak tadi, kiai jangan lihat ambil tadi, rugi pun nggak apa-apa, wong banyak tamu kok. Nggak rugi. Udahlah, min haitsu layak. Ayo kaum pesantren, mari kita katakan janji kepada Pak Prabowo, kami siap amanah 1000%. Ya apa enggak ini? Ya dah. Betul malu-maluin. Kalau kita diamanati dana, siap mengelola, lurus, jujur, derek 100%. Insya Allah kalau pesantren diamanati dan benar-benar amanat, maka sampai kapanpun pesantren tetap dipercaya. Kalau pesantren tetap dipercaya, 20 tahun ke depan, Bu, direktur itu alumni Darul Mustafa. Alhamdulillah. Dekan Fakultas ITB alumni Darul Mustafa. Alhamdulillah. Syukur apa enggak ini? Syukur apa enggak? 2 keterima beasiswa di Al-Azhar. Syukur apa enggak? Asal benar-benar serius. Ojo kok ada dana lumayan. Talaman, seluman, selumun, siluman. Talaman, seluman, selumun, siluman. Semoga kita amanah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna wa asirna wa la tu'sir 'alaina. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'idzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran
حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terus yakin.